Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel ACR. Oke, hari ini kegiatan kelas 5, yaitu kelas remaja. Pada hari yang cerah, siswa-siswi kelas 5 SD berkumpul di balai desa untuk mengikuti kegiatan yang sangat menarik dan bermanfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan kepada para siswa yang diadakan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan ibu dokter dari puskesmas setempat. Seperti apa keseruannya? Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Saya berhenti, Ibu Dokter dari Puskesmas Channel, saya hormati pula Ibu Ketua Tim Gerak PKK Desa Tegalodo, yang kami hormati juga Bapak Ibu dari SD Tegalodo 1 dan SD Tegalodo 3 yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kelas remaja ini, dan tak lupa adik-adik kelas 5 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang cerah dan tidak kurang satu. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk adik-adik sudah kita semua ya? Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga mencapai hasil yang baik ya. Perjuangannya belajar sudah mulai kelas meeting ya. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul kembali dalam acara kelas remaja. Kemarin apa yang disampaikan masih ingat? Apa ayo ini sudah di sini masih ingat? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tim Gerak PKK di Kelompok, kemudian Ibu Rizmi selaku Bidang Desa, serta Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir untuk acara remaja di Desa Kelompok. Juga terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah mau ikut dalam kegiatan kelas remaja. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Masih ada yang ingat nggak? Saya masih ingat nggak? Enggak, udah ketemu ya. Oke, kita perkenalan lagi ya. Nama saya Sylvia Rahmawati dan teman saya Dr. Citra. Di sini kami dokter istri yang ada di Puskesmas Tegalodo. Nah, hari ini kita itu mendapatkan kesempatan buat
Kalau sebelumnya masih ingat kita bahas apa? Tadi udah dikasih tahu temennya tentang apa? Tentang rokok, terus ibunya tangan, sama tentang anemia. Masih ingat nggak itu anemia itu apa? Kekurangan apa yo? Kekurangan apa? Zat besi yang penting ya, zat besi. Nah, ya kalau misalnya gejalanya masih ingat nggak apa yo? Ada berapa L? 5 L. Lemas, nah itu 5 itu adalah gejala anemia. Udah makannya udah pada bergizi belum? Udah makan apa aja makanannya? Air bening ya, juga bergizi ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas anemia lagi, gak bahas bahaya rokok lagi. Hari ini kita bahas tentang anti kekerasan atau bullying. Ada yang pernah dengar nggak bullying itu apa? Iya, bullying itu apa? Pernah dengar, sering dengar nggak? Pernah. Tapi nanti kita kasih materi tentang bullying ya. Kita akan belajar sama dokter kita. Didengarin semua ya. Sudah pada sarapan belum? Ada sekolah. Oke. Jadi tadi seperti dokter Siti yang disampaikan, kita akan bahas tentang bullying. Ada yang tahu bullying itu apa? Apa? Membuli teman, mengejek teman, apalagi membuli komunitas. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam kehidupan nyata disebut dengan bully atau perundungan, ya. Nah, jadi bully itu perundungan, ya. Nah, bully itu tindakan yang secara sengaja atau yang dilakukan secara berulang dengan tujuan merendahkan orang lain, merugikan orang lain, atau bahkan menyakiti orang lain, gitu. Ada yang pernah lihat tempatnya? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat tempatnya? Nah, jadi siapa aja sih yang sering terkena bully, yang terkena perundungan itu siapa aja? Nah, biasanya orang yang sering terkena bully itu orang yang berbeda dari orang di sekitarnya, berbeda dari teman-temannya, bisa dari kondisi fisiknya, misalnya dia berkebutuhan khusus, atau misalnya dia mempunyai rambutnya berbeda, warna kulit berbeda, atau terlalu gemuk. Selain kondisi fisik juga bisa kepribadiannya, misalnya dia sering diam, atau pendiam orangnya, pemalu, tidak percaya diri, gitu. Terus juga karena kondisi akademik, jadi orang yang terkena bully ada juga dalam kondisi akademiknya, misalnya dia terlalu pintar ataupun terlalu bodoh, jadinya dibully. Selain itu juga status ekonomi atau sosial, misal ada yang terlalu kaya atau ada yang terlalu miskin. Terus juga bisa karena golongan mental seperti beda budaya, sukunya berbeda, bahasa berbeda, atau bahkan agamanya berbeda. Nah, itu tadi golongan-golongan yang rentan terkena bully karena dia berbeda dari teman-temannya, berbeda dari orang yang di sekitarnya.
Nah, selain itu juga penyebab bully itu apa aja sih? Kenapa sih jadi orang-orang itu jadi sering bully? Tadi siapa? Yang suaranya dia Asa. Kalau sedang ngejek. Atau kan dibalik atur dulu. Kenapa? Ngejeknya karena apa? Kalau saya ngejek weekend. Kalau misalnya ada celana-celananya bolong, kan bisa kita kasih tahu baik-baik ya, tanpa mengejek gitu. Jadi kenapa sih orang-orang pelaku bully itu jadi membuli? Bisa itu karena yang pertama dia pernah menjadi korban bully, atau dulunya dia pernah dibully, jadi dia ingin balas dendam. Nah, jadi orang yang korban yang dibully itu juga dia nantinya bisa jadi pembuli juga, karena dia marah dan dia balas dendam. Terus yang kedua bisa karena merasa iri. Aska iri kok sama Niken sama Nikolong. Ya, terus bisa merasa iri. Karena merasa kasain, merasa iri dengki, kasain, atau dia marah kepada si korban. Dan yang terakhir bisa karena kurangnya perhatian, sayang dari keluarga gitu. Juga agar dianya diakui di kelompok, misalnya dia punya geng, ini ada geng-gengan enggak ya, namanya temenan berarti ya. Nah, misalnya dia diakui di gengnya, di kelompoknya, dia diterima gitu. Nah, bentuk-bentuk bullying itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada bullying verbal, atau itu tindakan bullying dengan kata-kata, dengan ucapan yang tidak baik. Misalnya tadi mengejek. Nah iya, atau memanggil julukan dengan nama orang tua itu kan tidak sopan, ya kan ya. Terus juga memfitnah. Nah itu masuk ke dalam bullying verbal. Memfitnah seperti mengejek bentuk fisik itu nggak boleh. Selain bullying verbal ada juga bullying fisik. Nah kalau bullying fisik ini dia tindakan bullying itu dengan menggunakan fisik atau kekerasan fisik ya. Contohnya menendang, memukul, menampar temannya ya. Nah itu tadi bullying fisik. Selain bullying fisik juga ada bullying sosial ya. Nah bullying sosial ini dilakukan di belakang korban. Misalnya dia menyebarkan fitnah, misalnya menyebarkan fitnah tentang korban itu, atau menjelaskan korban di belakang, sehingga dia membuat korban itu terkucilkan. Atau misalnya katakan sini, yang punya anak sini temannya siapa? Katakan sini, itu termasuk bullying sosial. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Ada yang pernah dengar cyberbullying? Ada yang pernah dengar? Cyberbullying itu, karena di era sekarang, di era teknologi dan internet, nah seperti sekarang ini, jadi bullying itu juga dapat terjadi di dunia maya, misalnya di sosial media, ataupun bisa terjadi di melalui pesan pribadi, WhatsApp, SMS, ya, terus bisa di kolom komentar Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, atau yang namanya game online. Nah itu kan bisa interaksi sama teman online. Nah itu bisa juga terjadi cyberbullying, misalnya dia saling fitnah. Nah jadi adik-adik kan juga sosial media kan punya semua ya sekarang ya. Punya TikTok?
Jadi harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jadi kalau misalnya Facebook, TikTok itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan untuk mencela orang lain, ya. Jangan untuk ngata-ngatain orang lain, ya. Nah, jadi adik-adik yang membuli itu jangan memikirkan lagi gimana sih perasaan orang yang dibully. Pasti kan dia merasa, nah gimana nih kayak keluarganya gak apa-apa. Nah itu kan pasti akan sedih ya, sedih, pasti akan sedih, marah. Nah atau nanti paling banyak nanti bisa menimbulkan dendam. Nanti kalau saya dendam dia bisa jadi pembuli juga. Jadi itu seperti lingkaran setan, nggak pernah selesai. Jadi kita harus memutuskan pembulian itu ya. Tadi tidak mengejek teman, tidak ngata-ngatain teman. Terus juga kita dalam sosial media juga kita harus bijak menggunakannya ya. Terus juga kalau misalnya adik-adik di sini ada yang menyaksikan atau melihat orang yang dibully, kita itu harus berani melapor ya, harus berani melaporkan ke kemana kalau misalnya jadi korban bully, ke guru ya. Jadi kalau misalnya ada yang korban bully atau yang melihat pembulian, sebaiknya kita lapor ke guru atau ke orang tua biar orang tua nanti bisa membantu, biar nanti bisa diatasi oleh guru ya, dan kita bisa memutuskan pembulian ya dari ya. Nah jadi apapun bentuk fisik kita, apapun bentuk tubuh kita, bentuk fisik kita, warna kulit kita, agama kita, jenis rambut kita, bagaimanapun itu kita semua sama. Kita semua setara sebagai manusia ya. Jadi jangan ada yang merasa lebih hebat ya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Paham ya? Ya, nanti akan dilanjutkan sama Dr. Silvi. Oke, tadi udah dijelasin sama Dr. Silvi ya. Jadi ini saya akan mau lanjutin lagi. Jadi tadi udah tahu bullying itu apa? Apa ayo? Bullying teman. Jadi sebenarnya bullying itu kalau dalam bahasa Inggris, bull itu artinya banteng. Tapi di dalam bahasa Indonesia, bullying itu artinya adalah menyangat. Jadi artinya itu menyakiti, mengusik, dan juga mengganggu. Bukannya mengganggu orang lain. Jadi dalam artian bullying itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik itu menyakiti secara fisik, mental, bahkan emosional atau psikologisnya. Dan biasanya orang-orang yang melakukan bullying itu adalah seseorang atau kelompok yang merasa dirinya itu kuat. Jadi merasa dirinya punya kekuasaan, punya kekuatan, sehingga dia membuli atau menyakiti orang lain yang dia anggap itu lemah. Karena itu lemah secara fisik atau mental, sehingga dengan pembuliannya itu korbannya itu akan menderita, akan sedih, akan sakit hati, ya betul, sakit hati. Nah, terus di dalam pembulian itu ada 3. Yang pertama itu adalah pelaku atau bully. Nah, pelakunya ini biasanya itu kalau di sekolahan itu siswa-siswa yang pertama sering bermasalah, misalnya suka bolos pelajaran, suka bolos sekolah. Nah, terus habis itu mungkin tadi sudah disebutkan pernah mendapatkan kekerasan atau sering dimarahin oleh orang tua di rumah. Terus dia melampiaskan ke teman-temannya. Nah, terus apa lagi? Mereka itu ingin menunjukkan kalau dia itu punya kekuasaan buat lebih tinggi daripada orang lain. Nah, terus yang kedua apa? Ada victim atau korbannya. Nah, korbannya ini biasanya yang mereka anggap itu lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang cuma mungkin orangnya pendiam, orangnya nggak banyak temannya. Nah, itu biasanya jadi korban pembulian. Ya, sering bully temennya nggak ini? Sering nggak?
jangan ya. Jadi kalau kita punya teman yang pendiam, punya teman yang mungkin nggak banyak temannya, yaitu baru kita ajak buat berteman. Nah terus yang terakhir itu ada namanya bystander. Bystander itu adalah orang lain yang menyaksikan pembulian. Jadi misalkan Asta nih bully tiket, nah orang teman-temannya itu melihat, itu namanya bystander ya. Itu contoh jangan beneran ya, jangan dibully beneran. Itu namanya bystander. Teman-temannya yang menyaksikan itu berarti namanya bystander. Nah bystander itu ada tiga juga, ada yang malah ikut bantu untuk ayo si itu aja bully barangnya kayak gitu juga nggak temannya dia, ayo temannya Asta. Ya jangan ya. Nah itu contohnya. Dan juga ada yang cuma diem aja, temannya dibully, temannya diejek, diem aja nggak ngomong, itu juga ada. Dan yang terakhir ada yang membela korban, jadi temannya dibantu dengan cara melapor ke guru. Nah terus tadi udah jelaskan ada berapa ya dari bentuk pembulian, ada berapa ya? 5. Ada pembulian fisik. Contohnya tadi apa? Menendang, memukul, menangkap, mencubit, itu juga termasuk fisik. Terus yang kedua ada pembulian verbal itu dengan kata-kata, dengan mengejek, memfitnah, menghina dengan kata-kata, mencela, contohnya menyebut manggil dengan nama orang tua, menyebut dengan kata-kata yang tidak sesuai, itu namanya pembulian verbal. Yang ketiga ada halo. Yang ketiga itu ada pembulian pengucilan. Jadi temennya, jadi misalkan si A ini ngajak teman-temannya buat ya berteman sama si B, jadi si B itu dikucilkan, nggak punya teman, itu juga termasuk pembulian. Nah terus yang keempat itu apa? Yang keempat itu ada pembulian media sosial yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang mengejek, mencela melalui media sosial. Ini setiap hari main media sosial nggak? Main TikTok terus, main TikTok, main Instagram, ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah pembulian atau kekerasan seksual. Itu yang terakhir. Nah, kekerasan seksual itu apa? Jadi kekerasan seksual itu adalah aktivitas seksual yang termasuk non fisik. Contohnya seperti aktivitas seksual secara verbal atau dengan aktivitas cyber, yaitu melalui media sosial yang tidak diinginkan. Jadi kita tuh nggak pengen, tapi kita mendapatkan aktivitas atau mendapatkan kekerasan seksual. Atau kekerasan seksual itu adalah kegiatan seksual yang di dalamnya itu memiliki unsur paksaan, penindasan, perundungan, bahkan ancaman dari satu pihak. Jadi misalkan si A ini mendapatkan kekerasan seksual, biasanya si A itu nggak mau melakukan, tetapi sama misalkan oleh orang lain itu dipaksa. Kalau misalkan dia nggak mau, dia diancam gitu. Misalkan itu pengertian dari kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu ada dua, ada yang kontak dan non kontak. Kalau kontak itu secara sentuhan, sedangkan kalau non kontak itu secara verbal. Contohnya suka mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, contohnya menyebutkan kata-kata yang harusnya nggak dikeluarkan. Kemudian mungkin banyak laki-laki juga yang sering mengirim gambar-gambar yang tidak bagus, gambar atau video yang tidak bagus, yang mengarah ke arah apa? Nah, jorok, iya, yang nggak boleh kayak itu, gaya yang saru nggak boleh. Jadi itu termasuk kekerasan
bagian kemaluan ya, nggak boleh itu. Jadi kemaluan atau kelamin itu nggak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, siapa sih yang boleh menyentuh? Kira-kira tahu nggak? Diri kita sendiri atau orang tua, baik bapak atau ibu, kemudian juga dokter atau pemeriksa. Contohnya kalau kalian lagi sakit, masa nggak boleh diperiksa? Boleh atau enggak? Boleh, tapi harus dengan diawasi oleh orang tua ya. Nah, terus kalau misalkan itu yang nggak boleh itu yang boleh disentuh, tapi biasanya juga oleh orang tua itu ketika kalian dimandikan atau dibersihkan saat lagi dulu nanti iya, nanti dikira kalian lagi main ya, harus sedia minta tolong. Kalau sekolah minta tolong sama ibu atau bapak guru. Kalau di lingkungan minta ke orang yang lebih dewasa ya. Tuh, nah itu kalau biar kita terhindar dari Raya bentuknya apa saja ya Mas Fahri? Ya Mas A, selain fisik apa Mas A? Ayo, katanya pada. Apa tadi yang selain fisik? Baca yang please. yaitu maksudnya Harusnya apa tuh? Apa? Tulis sosial. apalagi sama Aska, pegel udah media sosial atau cyber, terus ada seksual ya tadi yang terasa. Kalau misalkan temennya pegang kepala boleh nggak? Pegang kepala sini boleh nggak? Terima kasih untuk Bu Dokter yang sudah memberikan materi tentang bullying. Sudah tahu kayaknya yang belakang asik bermain sendiri. Mas Yuda, paham betul Mas Yuda? Tadi ada berapa bentuknya Mas Yuda? Satu saja. Berarti mendengarkan. Satu apa Mas Yuda? Yang satu aja coba. Berarti mendengarkan ya, alhamdulillah. Sudah paham semua tentang yang diberikan, materi yang diberikan ya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbeda yang tadi yang disampaikan oleh dokter, mau kulitnya hitam, mau putih, mau gendut, mau kurus, harus saling apa ya? Menghargai dan menghormati. Kasihan ini kalau dibully, karena kita semua sama. Menurut Allah sudah kata beda-beda. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dapat bertemu kembali di bulan di tahun satu tahun lagi ya, kita bertemu lagi. Menikmati liburan sampai 1 tahun liburannya ini.
2 tahun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya hari ini, Mas? Kopi bisa. Gimana? Utamakan kopi, jangan utamakan cinta. Wis. Kita butuh inspirasi, bukan air mata. Kak masih dada-dada, kayak lu rasa dada-dada, elek.